Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak. Bayangkan sebuah sosok dengan tatapan tajam, kumis lebat, dan suara yang seolah menorehkan ketegasan. Inilah Sanitiar Burhanuddin atau yang lebih dikenal dengan ST Burhanuddin, yang kini dipercaya menjalankan amanah sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Selama 6 tahun memimpin penegakan hukum, Burhanuddin telah membuktikan keseriusannya dalam menumpas korupsi. Setiap tanda adanya kejahatan, baik itu kasus Jiwasraya, Asabri, maupun mega korupsi triliunan rupiah yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga, selalu ia tangani dengan penuh determinasi dan tanpa kompromi. Keberhasilannya mengungkap sejumlah kasus korupsi tingkat tinggi tak lain mencerminkan dedikasi serta integritas luar biasa yang melekat pada dirinya. Tak heran jika banyak yang bertanya, siapa sebenarnya sosok di balik nama besar ini? Dan apa yang membuatnya mampu menapaki jalan sebagai Jaksa Agung yang dihormati, sekaligus ditakuti oleh para pelaku korupsi. Lahir sebagai anak ketujuh dari pasangan Enty Sutisna dan Hadja Jojo Juansih, Sanitiar tumbuh di tengah keluarga sederhana seorang petani. Masa kecilnya di Talaga, Majalengka dipenuhi dengan keceriaan. Bermain sepak bola di lapangan dan menjelajahi sungai adalah bagian dari kesehariannya. Lahir pada 17 Juli 1954, ia menikmati masa kecil yang hangat bersama banyak saudara kandungnya. Setelah mendapatkan sekolah menengah pertama demi meraih kesempatan pendidikan yang lebih baik, ia mengikuti jejak kakaknya dan pindah ke Magelang. Di kota itu semangat belajar semakin membara, hingga akhirnya ia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Semarang. Di sanalah minatnya terhadap dunia hukum tumbuh dan berkembang, memotivasinya untuk mengikuti pendidikan pembentukan jaksa yang membuka jalan menuju karir gemilang di dunia penegakan hukum. Di titik inilah perjalanan karirnya yang gemilang mulai terbentuk. Sanitiar Burhanuddin meniti jalur profesinya sebagai jaksa. Dilatih secara intensif untuk mendeteksi dan mengungkap praktik korupsi yang meresahkan masyarakat. Berkat keunggulan dan bakat luar biasanya di usia muda, ia telah dipercayakan untuk mengisi sejumlah posisi strategis di berbagai daerah. Mulai dari peran penting sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jambi hingga menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap. Sebagai seorang abdi negara, Burhanuddin selalu siap melangkah ke manapun panggilan tugas menuntut kehadirannya. Pada tahun 2007, karirnya mulai melesat ketika ia diberi kepercayaan untuk mengemban jabatan Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Setelah 1 tahun mengabdi dalam posisi tersebut, ia dipindahkan untuk memimpin Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sebuah tugas yang ia emban hingga tahun 2009. Rekam jejaknya yang hampir tanpa celah membawa serangkaian kenaikan jabatan yang konsisten. Pada tahun 2010, ia diamanatkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Dalam kapasitas tersebut, ia menjadi ujung tombak penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Dan karirnya yang gemilang menarik perhatian publik berkat keberhasilan mengungkap berbagai kasus korupsi yang mencuri perhatian masyarakat. Salah satu kasus yang semakin mengukuhkan namanya di tengah masyarakat terjadi ketika ia menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Goa, almarhum Ihsan Yassin Limpo, yang merupakan adik kandung dari Syahrul Yassin Limpo. Kinerja luar biasanya menjadikan ST Burhanuddin figur yang sangat diandalkan dalam mengendus dan mengungkap kasus korupsi. Bahkan ketika masih menjabat sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan, ia sempat mengeluarkan pernyataan yang jenaka namun penuh dengan makna filosofis. Dalam ucapannya, ia menyematkan korupsi dengan fenomena kentut, di mana aroma kejahatan itu tercium meskipun bentuk fisiknya tidak tampak. Sehingga tugas utama aparat penegak hukum adalah untuk mengungkap wujud tersebut secara nyata. Setelah bertahun-tahun berkecimpung sebagai jaksa, pada tahun 2011, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebelum akhirnya mengakhiri karirnya di dunia hukum pada tahun 2014. Usai pensiun, kepercayaan kepada dirinya tidak pun surut. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian BUMN menobatkan sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya, sebagai pengakuan atas pengalaman dan dedikasinya yang telah teruji selama ini. Setelah pensiun dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya selama beberapa tahun, Sanitiar Burhanuddin kembali dipanggil oleh negara untuk memimpin puncak instansi penegak hukum. Di tahun 2019, meskipun sudah lama tidak aktif di lingkungan kejaksaan, Presiden Jokowi secara mengejutkan menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Pertanyaan pun muncul, apa yang mendasari keputusan ini? Rekam jejak gemilang ST Burhanuddin di masa lalu sudah menjadi bukti nyata kualitasnya. Keberhasilannya dalam memberantas korupsi menjadi alasan kuat bagi kepala negara untuk mengangkatnya ke posisi tertinggi. Namun tak sedikit pula suara masyarakat yang menyuarakan keraguan, menyebut bahwa kekuasaan seringkali diberikan kepada anjing-anjing penurut.
Kritik itu datang terutama karena kedekatannya dengan PDIP. Terlihat dari hubungan kekeluargaan dengan TB Burhanuddin, seorang politisi PDIP. Meski begitu, setelah pengangkatannya, ST Burhanuddin dengan tegas membuktikan bahwa kepercayaan tersebut layak diberikan. Dalam masa jabatannya, ia berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi berskala nasional. Mulai dari kasus-kasus dengan nilai belasan triliun rupiah, puluhan triliun, hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus-kasus besar seperti yang menimpa PT Timah dan pengolahan minyak mentah oleh PT Pertamina Patraniaga menjadi bukti nyata dari kemampuannya mengusut tindak pidana korupsi yang bahkan disinyalir melibatkan kalangan penguasa. Tak pernah gentar menghadapi tantangan, Burhanuddin bahkan sempat mengungkapkan apresiasinya atas dukungan yang diterima dari pemerintahan Jokowi maupun pihak Prabowo yang bersama-sama mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam membasmi korupsi yang menggerogoti negara ini. Dedikasi dan kerja kerasnya selama berkarir sebagai jaksa telah mengantarkannya meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Satya Lancana Karya Satya yang dianugerahkan pada tahun 1998 dan 2007. Hingga penghargaan tertinggi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2024. Tak hanya itu, sebagai wujud pengakuan atas jasa-jasanya yang dihargai masyarakat, Lembaga Adat Melayu Jambi pun menganugerahkan gelar adat Sri Paduka Agung Mustiko Alam pada tahun 2022. Selama kepemimpinannya sebagai Jaksa Agung, Survei Indikator Politik Indonesia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, yang mencapai lebih dari 70%. Upaya membangun kembali kepercayaan tersebut semakin nyata ketika Burhanuddin secara aktif menjalin kerjasama dengan KPK dan Polri. Di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung berhasil menunjukkan performa luar biasa dan menetapkan standar tinggi dalam penegakan hukum di tanah air. Tak dapat dipungkiri, sosok dengan rekam jejak karir yang cemerlang seringkali tak luput dari berbagai kontroversi. Salah satunya adalah isu mengenai ijazah palsu yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Pada tahun 2021, perbedaan informasi mengenai latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin muncul ketika buku pidato pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Sudirman menyatakan bahwa beliau lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1983. Di sisi lain, situs resmi Kejaksaan Agung mencantumkan bahwa ia merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1980. Perbedaan mendasar ini memicu kebingungan di kalangan netizen yang mempertanyakan bagaimana riwayat pendidikan seorang pejabat tinggi negara bisa tercatat dengan data yang berbeda. Meski Puspenkum telah memberikan klarifikasi, perbincangan hangat seputar isu tersebut tak kunjung reda, bahkan sampai menarik perhatian Kementerian Politik, Hukum, dan HAM RI. Beberapa pihak bahkan mendesak agar Kemenkopol Hukam membentuk tim investigasi guna mengusut tuntas persoalan ini. Tak berhenti sampai di situ, Burhanuddin juga pernah terseret ke dalam pusaran kontroversi terkait kasus korupsi tambang PT Antam. Dalam persidangan, terdakwa mengungkapkan bahwa dari total 4 miliar rupiah hasil korupsi, sebanyak 500 juta rupiah disalurkan kepada Kelin Evangelista. Terdakwa mengklaim bahwa pembayaran tersebut dilakukan karena ia meyakini bahwa Kelin memiliki koneksi khusus dengan Jaksa Agung yang ditandai dengan sapaan akrab Papa yang kerap dilontarkan olehnya. Fakta inilah yang kemudian memicu perdebatan publik. Namun Kejaksaan Agung kemudian mengklarifikasi bahwa Kelin memang memiliki hubungan keluarga dengan istri Jaksa Agung. Hubungan itu menyebabkan sang istri menganggap Kelin bak anak sendiri, sehingga kedekatan antara Burhanuddin dan Kelin bagaikan hubungan ayah dan putri. Di samping itu, kontroversi mengenai dugaan bahwa Jaksa Agung memiliki 5 istri tetap menghantui. Dan hal tersebut dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pelanggaran etika bagi pejabat tinggi negara. Dengan segala prestasi, dedikasi, serta kontroversi yang menyertainya, Sanitiar Burhanuddin tetap menjadi sosok sentral dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad pernah menyatakan bahwa kehadiran ST Burhanuddin di Kejaksaan RI merupakan fenomena yang mampu meningkatkan efektivitas dan kinerja institusi tersebut.